Update kasus Subang yang terlupakan secari kertas temuan anjing pelacak ternyata berisi denah arahan pelaku. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang semakin membuat penasaran para warganet dan juga warga Jawa Barat. Sebab sampai hari ini, Kamis 23 Desember 2021 atau hari ke-123 sejak ditemukannya jasad Tuti Suhartini 55 dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 oleh penyidik, belum juga diumumkan tersangkanya. Hal ini juga menjadi pertanyaan, ada apa sebenarnya penyidik Polda Jabar masih belum juga mengumumkan pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang sampai kini? Mungkinkah masih ada yang kurang yakin tentang alat buktinya? Dosen Chulalongkorn University Bangkok, Thailand, Anjas Aswara, mengupas tuntas dalam kanal YouTube Anjas di Thailand tentang adanya temuan saat di awal penyidikan oleh anjing pelacak tentang adanya secari kertas yang ada di tong sampah. Dalam segmen analisa yang baru saja tayang Rabu siang yang berjudul "Ini Dia Pelakunya, Gak Heran Saksi Subang Diminta Nulis dan Gambar", disebutkan Anjas bahwa sebenarnya dengan saksi 55 orang serta keterangan ahli dari Mabes Polri maupun penyidik seharusnya sudah mendapatkan gambaran dan harus segera mengumumkan pelakunya. Hingga sekarang masih belum diumumkan, kemungkinan masih ada yang kurang. Hal tersebut dianalisa Anjas dan dihubungkan dengan temuan anjing pelacak tentang secari kertas di tong sampah. Tulisan itu kemungkinan berisi peta atau denah arahan pelaku terkait dengan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Walaupun temuan ini memang sudah lama akan tidak dipublikasikan ke media, padahal di situ terdapat petunjuk dan arahan pelaku. Jadi kasus ini kecil kemungkinan ada tiba-tiba. Ini sepertinya kasus pembunuhan berencana, rapih detail, tapi memang ada saja kejahatan yang tidak sempurna, ujarnya. Menurut Anjas, memang ada dugaan di kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan penyidik menemukan bentuk gambar serta tulisan yang terbuang di lokasi dekat TKP dan berhasil dicium oleh anjing pelacak. Temuan tersebut memang sudah dianalisa oleh penyidik. Penyidik meneliti bukan soal tulisan tangannya, akan tetapi soal identifikasi gambar dan tulisan. Ini mirip dengan tulisan siapa? Gambar tulisan secara ilmiah bisa untuk melihat misalnya ada tanda tangan palsu. Kemudian dianalisa menggunakan ilmu grafologi, itu bisa terdeteksi dan hasilnya identik. Hal inilah yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan diteliti lebih jauh. Bisa saja mirip saksi, ucapnya. Anjas mengatakan bahwa memang benar kasus ini tidak hanya melibatkan hanya satu atau dua orang, sehingga harus ada yang ditulis serta digambarkan oleh otak pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Jadi kemungkinan ini berhubungan dengan pelakunya. Secari kertas yang ditemukan itu memang sudah diteliti penyidik dan ditindaklanjuti dengan memeriksa saksi kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Dengan cara saksi harus menulis sendiri tentang kasus pembunuhan. Sejumlah saksi pernah diminta menulis sesuatu hal di kertas. Ada saksi diminta tes tertentu berhubungan dengan tulisan. Itu salah satu logikaku, ada tes dilakukan penyidik. Ini tentu saja berhubungan dengan tulisan dan kertas. Dan itu ada hubungan grafologi temuan dengan ditemukan anjing pelacak itu, katanya. Sehingga tulisan tersebut bisa dihubungkan mirip siapa. Diberitakan sebelumnya bahwa Yosef Subang pernah diminta tim penyidik menulis di secari kertas. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef, menceritakan sebelumnya penyidik memberikan pertanyaan, kemudian penyidik memberikan secari kertas dan ballpoint kepada Yosef. Kemudian penyidik meminta kepada Yosef untuk menceritakan kejadian tentang dirinya selama 3 hari terakhir sebelum kejadian, yakni pada tanggal 15, 16, 17 Agustus 2021.
Menurut Rohman Hidayat, Yosef pun menuliskan kejadian apa yang dilakukannya pada 3 hari terakhir sebelum kejadian perampasan nyawa ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2021. Ya, Pak Yosef menulisnya sesuai dengan apa yang diminta oleh penyidik, ujarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.